Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat derajatnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa video yang sempat viral pekan-pekan ini. Dan ini terjadi lagi video yang sempat viral, yaitu zikir dengan menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Gerakan ini cukup aneh dan sangat baru, apalagi banyak sekali gerakan-gerakan yang dirasa ini seperti olahraga. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini dia videonya teman-teman. Kita simak Oke, langsung gosok-gosok tangan. Itu antara dilus di mata atau di alis. Nah, itu dia tadi zikir yang diperagakan. Bahwasanya ada kalimat tahlil dan beberapa gerakan yang saya rasa ini seperti gerakan pencaksilat. Ada kembangannya dan ada beberapa gerakan yang menurut saya ini lebih spesifiknya lagi di gerakan pencaksilat memang. Tapi ini suatu hal yang menurut saya sedikit nyeleneh. Karena sewaktu kita berzikir, zikir itu termasuk ibadah teman-teman. Tapi kalau semisal ada gerakan tertentu yang kita peragakan atas dasar bisa memberikan fadilah terhadap tubuh kita dengan gerakan-gerakan tertentu, ini justru harus ada dalilnya. Jadi tidak sembarangan kita beribadah, apalagi zikir. Zikir ini termasuk ibadah. Terus kita melakukan dengan gerakan seenaknya, itu tidak boleh. Karena jika memang ini diyakini bahwasanya gerakan tersebut masuk ke ranah ibadah, ini sama aja membuat ibadah baru. Dan Rasulullah sudah mengancam, barang siapa membuat perkara baru setelah sepeninggalanku, maka terhitung adalah amalan yang sia-sia ataupun bid'ah. Jadi jangan sampai zikir-zikir seperti ini yang dibuat seolah-olah dengan gerakan baru ini diyakini memiliki fadilah lalu diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan jadinya nanti malah kayak yang sering nyebar bahwasanya ada zikir-zikir dengan gerakan tertentu yang orangnya sampai kesurupan, bahkan sampai melenggak-lenggok dengan lekukan tubuhnya. Itu wanita di depan jamaah, saking serunya katanya berzikir itu sampai kesurupan, sampai hilang kendali karena dia sudah melewati fase di mana dia menjadi seorang hamba. Terus dia benar-benar mengidolakan ataupun sudah mencintai Allah dengan cara berzikir sampai dia kesurupan. Nah, ini kan udah menjadi kesesatan kalau udah menjadi hal tersebut. Tetapi jika memang yang digerakkan tadi itu adalah awal mula pembukaan untuk bela diri atau apa segala macamnya, itu olahraga, saya rasa sih masih nggak ada masalah. Karena kalau mencampur adukkan ibadah dengan gerakan, itu yang bermasalah. Karena itu merupakan gerakan baru dalam ibadah yang melampaui batas dan terhitung nanti amalan sia-sia ataupun bid'ah. Jadi kita harus lebih fasih lagi dalam menyaring hal-hal seperti ini. Jangan sampai lagi ada nanti zikir-zikir yang membuat kita sampai kesurupan, zikir-zikir yang membuat kita terlalaikan, zikir-zikir yang membuat kita bahkan lupa tentang diri kita sendiri, lupa tentang kesadaran kita, sampai kita bisa mengumbar aurat lah, menaikkan kaki di atas kepala, terus habis itu joget, terus habis itu berguling-guling. Kalau saya bilang ya hampir sama kayak orang kesurupan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini sebenarnya yang upload harus ada captionnya, bahwasanya dijelaskan hal seperti ini seperti apa. Karena video ini sudah viral dan banyak sekali yang menanggapi dan berkomentar pada video tersebut. Harusnya dikasih caption, entah itu olahraga apa, atau pembukaan di pencak silat, ataupun pembukaan di olahraga yang lain, itu nggak ada masalah. Tetapi memang harus dijelaskan
Tapi kalau ini dimasukkan ke ranah ibadah, nah ini yang akan jadi kesesatan. Karena kasus Al-Zaitun pun belum selesai untuk penyelewengan akidah, jangan sampai aliran-aliran yang berzikir dengan sampai kesurupan dan menggunakan metode-metode yang lain yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW itu bermunculan lagi dan akan membuat bahkan memperkeruh suasana yang sedang umat hadapi pada saat ini. Karena zikir-zikir yang bikin sampai kesurupan itu pun itu banyak sekali pengikutnya loh. Saya heran loh, di Indonesia ini udah kelihatan bahwasanya itu kesesatan, tapi banyak sekali masih ada yang mengikuti. Entah karena minimnya literasi ataupun pendidikan, seharusnya kita bisa memilah ini suatu perkara yang dibolehkan dalam agama atau tidak. Kalaupun boleh, harus berlandaskan dalil dari Rasulullah, para sahabat, ataupun dari para ulama. Tetapi kalau nggak ada, yaudah ditinggalin. Jangan cuma ibadah karena ikut-ikutan. Karena jika memang ibadah tersebut ranahnya kesesatan, kita bisa masuk ke dalam api neraka. Dan kita bisa mengikuti orang yang sudah membuat kesesatan tersebut, dan kita otomatis akan terseret karena kita mengikuti tanpa ada dalil yang sahih. Seperti kasusnya di Al-Zaitun, si Panji Gumilang ini banyak sekali pengikutnya. Bahkan ketika demo pun, ketika dia menyanyikan lagu Hafienus Salim Alaihim, itu banyak sekali yang demo pertama, itu banyak sekali masanya yang menyanyikan hal tersebut dan mengikuti dan sampai membela Panji Gumilang yang sudah benar-benar salah secara mutlak menistakan agama. Dari mulai membuat mazhab Soekarno, terus habis itu membenturkan agama dengan negara, terus mencampur adukan antara akidah umat Islam dengan akidah agama lain. Bahkan yang paling terakhir adalah beliau berstatement bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah SAW, bukan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kayak gini-gini kan jadi PR untuk para pendakwah untuk bisa menyadarkan umat, dan umat pun harus lebih bisa berpikir secara selektif apakah ini benar ataupun enggak. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyak mungkin untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas. Dan jangan lupa untuk share video ini, dan jika dirasa bermanfaat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.